melapor ke komandannya, ke segala macam gitu kan. Sampainya menghubungi balik. Kita bicarakan secara kekeluargaan aja bang, gitu ya kan. Kita bicarakan secara kekeluargaan. Nyatanya, bara sanggup mengganti PT-nya katanya kan. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basua balik jo yuang tabuzer, yuang tagia budak seringnya di Port Bungo. Hari ko sana yuang di Taman Budaya. Ko belakang ko Kadayaye Wokardi. Kalau yang menyebut warung budayawan. Tapi nan yang undang kini sana ndak budayawan doh, ndak lo seniman doh. Pekerja seni bisa jadi, kan ya nak? Iya, pekerja seni. Nama beliau Satrio, akrab dipanggil Rio. Lo sehat? Alhamdulillah bang. Calon papa baru di sana. Doa-doakan, amin. Nah, manga yang undangnya di sana. Ada hal menarik sebenarnya. Ketika di sana menjadi korban. Rio dulu karena korban penipuan dan penggelapan. Nah, jadi ada kisah di sana. Berapa bulan yang lalu, si Rio kehilangan otonya. Oto itu sebenarnya nak kehilangan dan nak. Basi ceritanya. Sebenarnya kok lah permainan sih. Permainan dari oknum yang memang ada sindikatnya di Kota Padang gitu. Setelah ditelusuri mana di Padang kok yang oknum-oknum yang bermain untuk penggelapan mobil kok sebenarnya banyak. Yang temui saya waktu pencarian oto tuh ada sekitar sampai kelompok yang karajonya yang menggelapkan mobil, pinjam oto orang, rental oto orang yang notabene nyo indak mencari oto yang ada GPS. Ini memang sengaja mencari orang-orang awam yang memang pemakaian pribadi asas kepercayaan antara kawan-kawan pinjamnya ulur waktu dan hilangkan oto tuh beko jual balik. Dan yang bermain di situ yang sangat disayangkan sih gitu bang. Yo ada angkatan-angkatan. Nah tunggu loh. Itu kronologisnya oto hilang bulan apa? Bulan April bang, April. April itu kok bisa hilang? Pinjam ke kawan atau waktu itu? Jadi malam tuh kawan di Kecan kawan baru setahun kenal lah gitu kan. Tapi setahun kenal kan cukup lama sana. Lah cukup lama kan. Jadi kerjasama terus. Kocok kerjasama ya? Yo ada kerjasama lo sama inyo tuh yo awak sebagai kawan-kawan lah bang. Itu pacayo gitu kan? Iya. Pacayo. Malam tuh pinjam moto, jual masker waktu itu. Karena corona waktu itu kan, jadi memang aktivitas IO memang lagi nak dodo gitu kan. Jadi jual masker kecilnya. Jadi sana Ryoko adalah seorang owner, pendiri di sebuah event organizer di Sumatera Barat namanya. Kalau yang kini PT Telemedia Indonesia. Salah bang. Apa? Salah bang. Apa tuh? Kalau Telemedia Indonesia yang dulu. Kalau yang untuk di Sumbarko awak memegang PT Aloha Media Indonesia. Itu all itu? Yang OL itu CV dulu. CV dan kami naikan KPT itu. Jadi kami ada CV yang nama All Communication Event Organizer. Itu tuh kelasnya baru CV. Jadi kan karena memang event organizer kini kok awak untuk tender pun memang harus diangku lebih dari 300 jutaan dan itu tuh memang nggak bisa pakai CV. Itu awak pakai PT. Nah, kawan Iko acok kerjasama di event organizer waktu itu. Malahan sebenarnya agak rancu sih menyabenya bang. Kalau untuk yang di PT Aloha Media Indonesia, aku salah satu pendiri lo situ. Pendiri lo salah satu pendiri, yang ajak awak untuk bukan ajak sih, yang mengenalkan awak sama investor. Jadi cukup percaya lah awak sama kena berarti nak. Iya. Kemudian na minjam. Yang minjam tuh dalam bentuk rental kah atau Yo pinjam kawan-kawan lah bang, jadi ada yang gimana lanjut? Pakai lanjut stay gitu. Lanjut stay gitu kan, nggak sesuai tarif. Biasanya kan rental kini 250 lah sehari gitu kan. Kalinya mungkin nggak sebanyak itu. Iya, kalinya 200 lah gitu kan. Iya. Kemudian itu bayangji pada hari? Pertama sehari ya, untuk ngambek barang. Sehari minjam ya? Sehari ya. Besok ke pulangan ya kan. Besok katanya. Gue masih makai ya, barang gue masih banyak di otoli ke segala macam. Oke, gitu kan. Bisa tanya balik sampai seminggu dek lah batile-tele jawabannya. Itu pertanyakan lah ya.
Kak, gua para lu tuh kini di mau gua japui. Iya. Foto lu sarang dipakai sama adik gua kecek kan. Keceknya adik. Iya. Oh, adik kak, pun akak dia tahu meminjaman foto ke orang lain. Iya. Yo nyo sarang para lu bana apa tanggo ikut sekolah macam. Tapi gitu. Yang jima iya jo tetap perharinya, tetap per hari enggak? Yang nyobai itu cuman yang darinya ya bang ya. Iya. Yang tanggungan ini tuh yang nyobai 800 ribuan kalau nggak salah. Pertama nyobai 500, habis itu 300 gitu kan. Oke. Habis itu dek alah mungkin dek nyolah takapi kan dek sasaan tarui jujur nyogen otoko ka orang tanpa pengetahuan awak. Oh jadi otoko lah seminggu nyusaran ka orang baru ngaku kalau nyumaran sapo iya. ka orang. Jadi setelah seminggu memakai seminggu lebih sih bang memakai seminggu lebih memakai awak sasaan baru jujur nyogen ka orang otoko. Nyogen ka orang yang tidak jelas ya awak. Awak ndak tahu si orang ko sebelumnya ikut segala macam. Kemudian tuh nak balik lagi. Setelah itu tuh aja awak sebut semua orang ko. Dan alasan orang ko waktu itu awak sebut orang tuh di Hotel X. Di Hotel X awak sebut sama orang ko ikut segala macam. Keciannya dek kakak nih merental auto dek di perusahaan kakak keceknya gitu kan, soalnya auto kini lagi dipakai sama atasan kakak. Auto tuh ada nampak dewak di bawah dan awak pengen minta auto tuh ini kukuh nak namu magia. Memanah kakak sabar dulu. Kalau memang ini ambil auto yo, akak carian lawan auto pengganti auto adik dulu keceknya kan. Tapi untuk gini aku memanah kakak. Akak biarlah kontraknya dulu, biar awak saling percaya. Pas nyo minta kontrak itu, ya mungkin awak dek alahnya perbodoi waktu itu kan. Nyo minta waktu itu bukti pembayaran sama fotokopi KTP awak. Karena auto itu adalah hampir yang sebulan nyo pakainya dan nyo keceknya untuk membayar auto aku yang hampir yang sebulan nyo pakai ko untuk pengajuan ke kantor nyo alasannya awak lah meminta PT untuk pembayaran auto gitu kan. Jadi setelah itu tuh nyo berjanji malam tuh kayaknya bayarnya, tapi dek waktu itu hari Sabtu nyundur sampai hari Senin. Hari Senin dok tanya balik, tidak ada kejelasan. Selasa tanya balik sampai seminggu loh. Lapeh dari seminggu tuh awak kawanan nyo di hotel tuh le bang. Awak kawanan nyo di hotel tuh pengen tuh balik terserah lah nyo dibayar. Iya emangnya karyawan hotel tuh. Enggak bang, nyo mengaku kerajo di. Tapi di hotel tuh manganya? Nyo nginap. Nyo keceknya nyo dari pindahan dari Pekanbaru, jadi nyo nginap. Kok yang pihak kedua tadi ya? Yang pihak kedua tadi. Iya. Nyo nginap di hotel tuh nyo keceknya dari Pekanbaru. Berarti pihak pertama lah lapeh tangan? Pihak pertama waktu itu masih sasaan, tapi nyo ogah-ogahan menolong gitu kan. Entah ini ada bermain baduo kong kali kong awak lo nama setungkin itu. Atau jadi setelah seminggu bulak balik menurutnya ada pasien nak kawanan yo di hotel tuh ya. Oke. Wak tungguan nyo keluar tungguan nyo sampai waktu itu pihak hotel pun nak percaya dah. Hotel pun waktu itu pas lo ndak ada pembayaran darinya dah. Nah jadi ndak ada pembayaran darinya, pihak hotel pun lama ngajak-ngajaknya ikut segala macam. Pihak hotel waktu itu menahan auto rental loh. Yang alahnya rental tapi memang dari auto rental gitu. Dan auto itu ada GPS dan ada lo auto waktu itu sobuk auto kawan wak loh di situ tuh. Kejadian jaminan di hotel tuh dan ini pai sama auto rental yang lain. Nah, jadi setelah di sasaannya sempat minta auto sama kakak para auto cek lai kalau bisa auto ketek kecek kan. kayak Brio atau Agia ya kan. Itu tuh jebaknya untuk pulang waktu itu. Oke kak, auto lah ado kecek kan. Auto kunci tinggal di resepsionis Agia kak beko kak minta saya resepsionis. Itu tuh lahnya pulang ke hotel untuk membiak kunci auto, tapi auto itu memang ado doh. Itu tuh jebakan inyo saya gitu. Sampainya pulang dan di situ kama inyo ikuan lah gitu kan. Sampainya waktu itu pihak hotel pun menahan inyo untuk tidak bisa keluar dari hotel, tapi waktu itu kecolongan jo. Kecolongan jo nyo bisa mambu auto tuh keluar dan awak ikuan awak cari auto tuh malam tuh awak ikuan dapet auto yang nyoboknya tapi bukan auto awak. Soalnya kan waktu itu mencarinya tuh auto auto orang lo lain. Auto orang lain lo. Ya sama lo kasusnya. Sama lo kasusnya. Dan auto tuh awak ikuan kan sobok lah titiknya nyo di ma gitu kan. Itu pasonya balik ke hotel dan melakukan penahanan sepihak sama pihak hotel di hotel karena nyo nak ada membayar hotel dan auto ndak ada kejelasannya buat tahannya di hotel sampai 2 hari setelah itu ada polisi yang datang
manangko inyo. Ternyata inyo kok lah lamu bermain. Loh. Emangnya Rio melaporkan kasus ke kepolisian? Oh, sebelumnya lah mencoba melapor, tapi waktu itu kan Oto kan apa bang? Apa namanya, over credit. Oh, over credit. Jadi bukti Oto over credit ada gitu kan? Iya. Tapi dalam prosedurnya kan memang over credit kan agak ribet gitu kan? Iya. Jadi BCA sebenarnya lama ACC, surat dari BCA yang alun-ado gitu kan. Kalau dari pokoknya kreditnya di BCA loh. Di BCA Finance. Jadi kalau misalnya suratnya tuh lah keluar, itu tuh bisa gitu kan. Oh, kreditur atau nama awak lah gitu, dan awak bisa melaporkan. Tapi masalahnya waktu itu dari surat dari finance-nya belum keluar gitu kan. Jadi awak memang harus memperjuangkan seorang mbak Carunya lah untuk akhirnya saat itu polisi nyepinya dengan kasus yang berbeda. Dengan kasus yang berbeda. Mobil yang berbeda, korban yang berbeda. Yang tatangkok, tapi antah mbak Caritonya sehari tatangkok ya bang. Lepas ada jaminan, ya lepas segala macam, ada koordinasi lo sama korban yang awal kan. Carito memang di balik itu ada banyak oknum yang membackup inyo, dan inyo memang bekerja sama oknum-oknum tuh bang. Jadi jalurnya tuh si A mencari rental auto. Bekonyo lempar ke kelompok. Di kelompok itu ada orang loh gitu kan. Ada beberapa orang di kelompok itu. Beko di kelompok itulah yang mencarikan oknum-oknum goh untuk di gadaian. Yang mambiak gadaian. Beko yang oknum toko digadaikan kepada oknum-oknum tadi. Kemudian kalau seandainya ada yang komplain, toko dijual lah. Kalau dan kalau oknum kok bang, nya kan untuk apa nak bisa menarik doh bang. Iya. Jadi ini merasa main aman gitu. Pihak leasing nggak berani menarik. Karena status beliau tadi. Status oknum tadi itu gitu. Jadi kebanyakan ada ya oknum tuh yang memakai secara pribadi sampai auto habis. Ada ya nyemai. Untuk kasus Rio dipakai pribadi sama oknum. Waktu itu masih dipakai, belum sempat dihilangkan. Nah itu bahas sampai dapat. Jadi di sana otonya Rio kok lah ditemukan dan lah ditangannya. Tapi prosesnya tentu ada panjang cerita dan dapat kabar Rio harus mengelompiti pula gitu. Iya. Jadi waktu itu sempat mengeluarkan sekitar nominal 7 jutaan dan otoko digadaikan sekitar 15 juta ke oknum. Jadi digadaikan oleh kelompok tadi ke oknum tadi. Oknumko mengaku ini mambiak gadai otoko di kisaran harga 15 juta. Jadi waktu pertama toko Basobok sama adik-adik awak suruh ikutan toko. Jadi minta tolong sama sanak family kan untuk mengajau toko. Waktu itu toko di Tapi waktu itu surat-suratnya cuma STNK ya? STNK aja bang. Soalnya PKB masih. Jadi Baswa di Simpang Ikal di Wowo. Nya lagi berhenti kan di Kuian, minta tolong ke saudara. Itu mengajak otoko di Kaja, di Antian otoko di tengah jalan di Bepas tuh, di Antian otoko nyo ajak ngobrol di rumahnya, bukan, tapi kayaknya bukan di rumahnya, pokoknya nyajak ngobrol di satu rumah gitu di Tampe. Jadi otoko lah amo biak gadai ikut segala macam kecil kan, dengan nominal di angko 15 juta. Kalau memang otoko nio balik, yo gantilah pitiambo 15 juta. Soalnya ambo dak lonio dirugikan do pengakuan oknum tuh gitu kan. Lain ndak satu komplotan mereka kok. Tapi kalau nilai memang satu komplotan bang. Jadi setelah negosiasi secara kekeluargaan pertama tidak lolos, keluarga bertindak. Bertindak, melapor ke komandannya, ke segala macam gitu kan. Sampainya menghubungi balik. Kita bicarakan secara kekeluargaan aja bang, gitu ya kan. Kita bicarakan secara kekeluargaan. Nyatanya bara sanggup mengganti PT-nya katanya kan. Tuh akhirnya disepakati, dapat kata sepakat tuh diangko 5 juta, yo dek minta tolong ke ikut segala macam. Akhirnya kalau ayo 7 juta. Siram sejuta kali itu 7 juta gitu kan. Nah, Iko jadi apa? Terus polisi memang tidak bisa bersikap saat itu. Ya karena surat-surat waktu kurang bang. Itu surat-surat ya. Jadi sebuah pelajaran bagi awak di sana bahwa
Ya, kalau berkendaraan, yo seri-seri lengkap. Overcredit sebetulnya bisa pindah nama sebenarnya kan? Bisa, sebenarnya bisa pindah nama, tapi memang prosesnya itu yang sangat panjang. Awak ngambil overcredit itu dari 2008 balik waktu itu. 2008 balik itu tuh sebenarnya ala di ACC sama finance, sama finance. Tapi karena ada kendala-kendala iko, waktu itu awak survei ke rumah awak ndak di Padang gitu kan, lagi event di Palembang waktu itu, terus ada jadi diundur. Kendalanya di situ Patang tuh. Pas ala next keduanya itu ulang data balik masuk. Tapi memang surat dari BCA aku lah, surat dari financial aku ada gitu. Surat dari financial ada, data-datanya sampai surat kontrak saya yang alun ditandatangani lah. Jadi kini lah balik nama alun. Kini alun bang, soalnya kan corona Patang kan, awak dapat relaksasi, pengurusan relaksasi kan. Secara otoko laporkan hilang nggak bisa kan. Jadi hilang ada sekitar berapa bulan tuh ya? Sekitar 2 bulanan lah bang. 2 bulanan ya? April ini ambil oto. Habis itu Mei orang puasa. Januari, Februari, April, Mei, Juni baru sopo. Itu kawan yang apa tadi itu pak? Kawan yang meminjam pertama tuh. Iya. Lucunya inyo merasa nggak bersalah gitu bang. Karena inyo lah mempersebuan awak sama yang nyomagian oto. Nggak ada bentuk tanggung jawabnya berarti dah? Bentuk tanggung jawabnya nggak ada dah. Tuh sana-sana kalau bisa sih awak kawan-kawanku cari orangnya dulu kita. Padahal cukup lama loh bakawan. Hampir setahunan hampir gitu. Setahunan. Lah sempat kerja sama puluh gitu kan. Dan iya, dan sana itu perlu jadi perhatian bagi Opsamu dan terutama persoalan kepercayaan. Iya. Sebetulnya mungkin zaman kini kok seperti apapun kawan siapapun lah orangnya. Dia lah pernah coba meminjamkan sesuatu yang tidak jaleh ke orang enak. Minjam kosong tuh nggak usah lah. Lagian setelah awak selidiki kan, awak coba tanya sama kawan-kawan yang ado bermain di dunia hitam loh yang kayak gitu kan. Pernah lihat nak oto bermain di dunia hitam kan lihat dukun dan nak. Lihat dukun Jadi memang ya namanya kawan-kawan ya bang ya. Terkadang awak harus lo berkawan sama orang-orang yang agak-agak bandel mereka gitu kan. Iya. Nah, itulah setelah diselidiki itu memang untuk di daerah Padang yang orang menganggap notabene kota Padang kotanya kota yang aman gitu kan. Itu tuh memang banyak gitu. Tindakan kejahatan yang kayak gitu dari motor, mobil. Di sana mudah-mudahan hal Iko bisa menginspirasi awak bahwa tidak selalu persahabatan itu bisa menjamin sebuah kesetiaan. Tidak bisa selalu menjamin bahwa orang itu akan jujur ke awak. Dan Iko menjadi sebuah contoh. Rio lah mengalami di sana. Kini Oto di mana Rio? Oto kini lagi apa bang? Lagi di rumah. Di rumah. Iya, awak ya jarang jalan lah kini gitu kan. Bukan trauma kan? Trauma sih indah gitu, tapi memang keadaan kini membuat aktivitas enggak banyak memerlukan mobil, ya udah gitu kan, banyak tinggal di rumah saya. Ya yang penting awak saling menjaga saya, dan untuk kawan-kawan pasannya sih, yo kalau ada kawan-kawan yang nio minjaman auto sama kawannya, lihat dulu kawannya tuh. Lihat bana dulu, terus jangan sampai SNK di agian. Kalau dapet sih duplikat kan kunci yang duplikat agian ke orang tuh. Kalau kawan-kawan ada bisnis rental auto lo jangan lupa pakai GPS. Dan kalaupun GPS pun bisa dilacak keberadaannya dan letaknya, kawan-kawan laman kunci serap yang kawan agian kayaknya ada kunci asli gitu. Kadang dari dealer pun kunci asli menjadi sebuah jaminan. Iya, sebuah jaminan gitu. Ya kan banyak tuh bang. Kini kok usaha orang kayak apalagi COVID gini kan. Yo apapun yang penting jadi pitih dah oleh orang gitu walaupun kan. Walaupun kamaliang. Dan kayak awak pun gini kan, apalagi kawan-kawan yang kerja di dunia kreatif yang kini sangat keterbatasan untuk melangkah tuh. Yuk ada kendaraan gitu kan. Kalau misalnya kendaraan gue bisa dijadikan PT, bisa direntalkan harian gitu kan. Memang tidak salah gitu, tapi ya harus berhati-hati. Bisa hati-hati untuk itu. Jangan sampai hal-hal seperti kok. Sedang usaha-usaha rental resmi saja yang legal dan bentuk perusahaan pun lebih banyak takicu kan. Gitu. Dan jadi kok sengaja mengundang Adi Ambo Rio di sana di Port Bungo Kaliko sebagai bahan pengalaman dan mudah-mudahan Iko bisa menjadi sangat menginspirasi awak untuk lebih hati-hati dalam persahabatan terutama di sana. Nah, terbukti hari Rio mengundang
Dan Rio lah cari tahu banyak, dan tentu itu sebuah fakta nak Rio. Betul. Dan ternyata awak belum bisa berharap banyak dengan masalah hukum ketika oknum-oknum sudah terlibat di sana. Dan itulah realita awak hari ko. Nah Rio, oke. Makasih Rio hadir di Pot Bungo. Wak tunggu ya siapa yang bisa menginspirasi dan berikan informasi yang lebih bagus dari kolej di sana. Lah di sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lebih